Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Pada mata kuliah Ekonomi Lingkungan Sumber Daya Alam kali ini, kita akan belajar mengenai peninjauan ekonomi dan problematika lingkungan. Sebelum acara ini dimulai, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berikut mengenai pendahuluan peninjauan ekonomi dan problematika lingkungan. Penilaian terhadap barang lingkungan yang non-market mempunyai implikasi kebijakan yang penting. Jadi barang non-market ini belum punya kesepakatan di pasaran terhadap nilai barang tersebut. Dulu barang tersebut ini dianggap bernilai nol atau bernilai rendah sehubungan dengan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam menentukan nilai ekonominya. Nah, kegagalan dalam menentukan nilai dari beberapa sumber daya lingkungan ini telah menghasilkan keputusan yang mempunyai implikasi negatif untuk lingkungan dan masyarakat. Penilaian lingkungan adalah penting terhadap kerusakan alam, baik karena tangan manusia maupun yang terjadi secara alami. Berikut merupakan contoh kerusakan oleh tangan manusia maupun dari alami, seperti tumpahan minyak Exxon Valdez di lautan Alaska dan tsunami Aceh. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa masyarakat Alaska harus mendapat ganti rugi atas kehilangan mata pencaharian dan tempat rekreasi sebagai hasil dari kecelakaan tersebut. Sedangkan pemerintah Indonesia membangun kembali infrastruktur di Aceh dan memberi ganti rugi atas kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan sebagainya. Kebanyakan dari hilangnya manfaat adalah bukan bernilai pasar, yakni teknik pasar konvensional tidak bisa digunakan. Bahwa kita tahu peranan sumber daya alam dan lingkungan itu sangat besar untuk kebutuhan manusia dan juga untuk penunjang ekonomi. Nah, ada 3 peranan utama sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah penyediaan bahan baku. Yang kedua, sumber daya alam ini menerima sisa produksi atau konsumsi dari limbah. Yang ketiga adalah sebagai penyangga kehidupan. Implikasinya, yang pertama adalah tanpa sumber daya alam dan lingkungan, sistem ekonomi tidak akan berjalan. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan ramah lingkungan atau intergenerational dan intragenerational equity. Yang ketiga, manfaat atau benefit melebihi korban atau biaya atau cost untuk kesejahteraan umat manusia dan menguntungkan semua pihak tanpa satupun dirugikan atau Pareto efisien. Gambar di sini tertampilkan bencana Indonesia 2021. Ini data dari BNPB sebagai kejadian bencana alam tanggal 1 Januari sampai 26 Januari 2021. Jadi di sini tertampil ya 25 hari di bulan Januari ini Indonesia pernah mengalami gempa bumi, ada karhutla, ada banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang dan abrasi dan lain sebagainya. Jadi ada 185 meninggal dunia, ada 8 hilang, ada yang 1,5 juta jiwa lebih ya menderita dan mengungsi, ada 2.779 luka-luka, dan juga di sini ada dampak kerusakan bencana alam tahun 2021. Ini ada rumah rusak, fasilitas rusak begitu ya. Jadi banyak sekali kejadian yang dapat menyebabkan kerugian material ataupun hilangnya nyawa. Nah, dari terlihat dari bencana Indonesia tahun 2021 selama 25 hari ini, apakah berbagai bencana ini bisa diakibatkan dari terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan? Gambar di sini merupakan berbagai dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya alam, yakni pembalakan liar, lalu ada juga kebakaran hutan dan lahan, dan juga ada tanah longsor begitu ya. Dari berbagai manfaat yang alam berikan, kita mengambil secara tidak arif yang melampaui daya dukung daya tampungnya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif kerusakan yang pada alam.
Gambar berikut juga masih sama, berbagai dampak negatif pemanfaatan dari sumber daya alam, yakni ketika hujan deras sedikit saja bisa dapat menyebabkan banjir ya, karena tampungannya pada sungai ataupun daerah resapan airnya sudah tidak baik begitu. Dan juga banyak sekali berbagai macam sampah ya ataupun sumbatan-sumbatan pada sebenarnya itu merupakan instalasi aliran air yang masuk ke sungai ataupun nanti berakhir ke muara dan ke laut, tapi banyak terkendala begitu. Dan juga ada berbagai bencana yang diakibatkan oleh alam, misalnya dari abrasi ya, dari laut ke daratan begitu. Jadi hal ini merupakan salah satu hal yang dapat disebabkan karena pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Bahwa kita tahu manusia ini tidak bisa mensintetis makanannya sendiri, jadi kita ini sangat-sangat membutuhkan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dan juga pastinya untuk kebutuhan hidup makhluk lain. Di sini misalnya ada sumber daya alam itu bisa menghasilkan produk-produk makanan untuk kita, seperti buah, ya sayur, obat-obatan, air minum yang bersih, dan lain sebagainya. Ada juga hutan sebagai salah satu penghasil oksigen, lalu juga air ya untuk kebutuhan minum, kebutuhan mandi, kebutuhan irigasi, dan lain sebagainya, serta berbagai macam tumbuhan yang bisa hidup sebagai sumber keindahan, healing, kenyamanan, rasa puas, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat yang sudah alam ini penuhi untuk kebutuhan kita. Masih sama, ini berbagai manfaat sumber daya alam. Contohnya, ternyata hutan itu tidak hanya bisa dimanfaatkan kayunya, tapi bisa hasil hutan non-kayu. Ini contohnya ada madu hutan. Jadi mereka ini, si lebah ini bisa menghasilkan madu yang pastinya menjadi sumber energi ataupun sebagai obat manusia begitu untuk meningkatkan vitamin yang kita butuhkan. Jadi sangat banyak yang bisa dimanfaatkan, bukan hanya kayunya saja, tapi hasil hutan non kayu yang alam bisa berikan, ya makhluk hidup yang lain bisa menyediakan untuk kita sebagai manusia. Nah, kita perlu tahu ya, untuk identifikasi manfaat dan biaya sumber daya alam dan lingkungan merupakan salah satu kunci dari penilaian suatu nilai ekonomi pada sumber daya. Ini salah satu contohnya ada sumber daya hutan. Di situ dia bisa menyediakan tadi ya kayu dan hasil hutan non kayu atau biasa disingkat dengan HHNK. Ya mudah dihitung, ada nilai pasarnya. Ini misalnya madu sudah ada nilai pasarnya, karet, resin minyak, nyamplung yang biasa untuk sekarang digunakan untuk bahan minyak kutus-kutus begitu ya. Lalu juga biasa untuk minyak yang digunakan untuk biodiesel dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hasil yang sebenarnya sudah ada nilai pasarnya dari hutan. Namun di sisi lain ini ada juga fungsi hutan sebagai sumber daya hayati, ada sebagai untuk wisata dan cagar budaya, sebagai hidrologi, fungsi produksi daerah hilir. Jadi ada juga non-use value seperti bequest value dan existence value. Jadi sangat banyak sekali ya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini ada sumber daya hayati, wisata dan cagar budaya, hidrologi, fungsi produksi daerah hilir, dan lain sebagainya. Ini termasuk sulit dihitung karena tidak ada nilai pasarnya. Jadi harus dilakukan yang disebut dengan preferensi. Nah, ini merupakan hasil valuasi ekonomi, dampak kebakaran, kerusakan, dan penebangan hutan di Kutai Kartanegara tahun 2001. Ini ada salah satu contoh yang Ibu berikan. Ini macam dampak kebakaran itu ada 165.555,27 hektar, di mana di situ dampak yang disebabkan adalah ada kesehatan, erosi tanah, kehilangan nutrisi, revegetasi hutan, yakni dengan jumlah ya total kerugiannya ini ada 507.730,91
miliar. Nah, sedangkan di rata-rata per hektarnya itu bisa menghasilkan gitu ya, mendapatkan kerugian sebesar 3,07 miliar. Jadi sebetulnya ketika banyak non-market tadi bisa dihitung ya dari kesehatan, erosi, kehilangan nutrisi, revegetasi hutan ini ternyata sangat banyak per hektarnya bisa biaya yang harus dikeluarkan itu 3,07 miliar. Ada juga kerusakan hutan ini sebesar 82.217,50 hektar dan penebangan ini 13.761,24 hektar. Di mana di situ dampaknya adalah erosi tanah, unsur hara tanah rusak ya, revegetasi dengan per hektarnya bisa harus ya rugi gitu 1,07 miliar. Sedangkan dari dampak tersebut dari kebakaran dan kerusakan hutan serta penebangan itu ternyata jumlahnya sangat tinggi, yakni 4,14 miliar per hektar dari dampak yang dihasilkan dari kerusakan lingkungannya. Nah, berikut juga merupakan salah satu contoh di kasus Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur ini menurut Kartodiharjo 2005. Beliau ini menganalisis hasil eksploitasi kayu versus dengan kerusakan infrastruktur. Dari sini kita bisa melihat ya, ternyata biaya perbaikan infrastruktur akibat banjir ya karena kegiatan penebangan kayu ini sebesar 41 miliar dibandingkan dengan hasil penebangan kayunya itu sendiri hanya 7 miliar. Jadi sangat kontras sekali. Di sini ada 6 kali lipatnya bahkan dari hasil penebangan kayu. Jika bisa kita ukur begitu biaya perbaikan infrastruktur ya karena banjir yang diakibatkan oleh penebangan kayu. Nah, berikut merupakan kemampuan reboisasi, rehabilitasi, dan hutan tanaman industri pada luas lahan kritis sebesar 23.242.881 hektar ini tahun 2000 dan degradasi sekitar 3 juta hektar per tahun. Jadi kalau dilihat di sini satuannya ada 1.000 hektar. Jadi reboisasi itu digambarkan dengan warna kuning dan pembangunan hutan tanaman industri itu digambarkan dengan warna biru. Jadi di situ terjadi adanya pembangunan untuk reboisasi dan juga untuk pembangunan hutan tanaman industri. Ya, totalnya itu masih dari total keseluruhan per tahunnya bersifat dinamis nih ya, naik turun begitu. Hingga hasilnya ini apakah perolehan pemerintah dari pengusaha hutan tidak mampu untuk membangun hutan. Nah, ini merupakan salah satu ketidakcermatan dalam menentukan nilai sumber daya alam. Dari pemaparan sebelumnya, ini terdapat isu strategis yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah depresi ini perlu diperhitungkan, degradasi perlu ada biaya rehabilitasi, manfaat harus melebihi yang dikorbankan. Yang kedua adalah tanpa memperhitungkan depresi dan ongkos rehabilitasi serta nilai ekonomi total atau net secara holistik ya. Sumber daya alam ini cenderung dihargai murah ya, tidak mencerminkan kelangkaan sehingga dapat menyebabkan overconsuming, overexploitasi dan terdegradasi serta lain sebagainya. Sehingga prioritas perhatian ditujukan kepada sektor yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD, bukan pada nilai kepentingan keberadaan sumber daya alam. Hal ini dapat menyebabkan likuidasi atau merger sektor tidak produktif, sehingga alokasi dana untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak memadai, akselerasi eksploitasi sumber daya alam, dan juga dapat menyebabkan disinsentif bagi kegiatan konservasi. Nah, ini juga diperlukan biaya eksternal ya, karena beberapa hal ini biaya eksternal belum dihitungkan, sehingga perlu dilakukan internalisasi biaya eksternal. Di situ kemarin sudah belajar biaya eksternal positif dan negatif.
Dan juga yang kelima ini perhitungan nilai ekonomi sumber daya atau economic resources valuation dapat dijadikan alat untuk menaksir deflasi, biaya rehabilitasi, analisis biaya dan manfaat secara holistik belum sepenuhnya dipahami. Jadi perlu adanya penguatan kemampuan ataupun pengetahuan pada dinas dan instansi untuk menghitung nilai ekonomi sumber daya. Nah, jika kita cermati gambar tabel ya yang tersedia di gambar ini, kita bisa melihat bahwa eksternalitas dari dampak lingkungan yang tidak dimasukkan dalam biaya pada akhirnya akan muncul sebagai beban biaya lingkungan di kemudian hari. Beban tersebut ini ditanggung oleh keseluruhan komponen termasuk manusia dengan nilai lebih tinggi daripada yang telah diinternalisasikan. Penilaian atau valuasi ekonomi. Yang pertama ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini diartikan sebagai karakteristik atau kualitas dari sesuatu seperti barang dan jasa yang menyebabkan atau membuat sesuatu tersebut dapat dipertukarkan dengan sesuatu yang lain. Nah, penilaian atau valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan adalah serangkaian upaya atau proses untuk mengkuantifikasikan dan memberikan nilai moneter atau satuan uang, monetizing atas barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan. Sehingga nilai barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan tersebut dapat diketahui baik yang bersifat manfaat maupun korbanan atau biaya. Teknik khusus ini diperlukan karena tidak semua manfaat maupun biaya atas penggunaan barang dan jasa dan lingkungan memiliki harga pasar. Pada konsep valuasi ekonomi, ada degradasi lingkungan pada akhirnya akan berujung pada ongkos ekonomi. Salah satunya dipicu oleh undervalue terhadap nilai sebenarnya sumber daya alam atau externalitas problem. Tidak terhitungnya eksternalitas ini membuat sebagian besar jasa ekosistem tidak benar-benar terpasarkan atau unpriced. Ini menurut Fauzi 2014 dalam KLHK 2014. Nah, ada di sini nilai publik sumber daya alam lingkungan sering tidak muncul dalam nilai pasarnya. Ini menurut Cham et al 2011. Nah, di sini diperlukan pentingnya valuasi ekonomi. Yang pertama, bisa menyediakan informasi yang mendekati akurat terkait nilai ekonomi sumber daya alam lingkungan. Yang kedua, membantu menyiapkan penyusunan kebijakan publik terkait pemanfaatan sumber daya alam lingkungan. Pada valuasi ekonomi, ini ada jenis pendekatan penilaian ekonomi. Menurut Barbier 1997 ada 3. Yang pertama ada impact analysis, yakni nilai ekonomi dilihat dari dampak akibat adanya aktivitas tertentu. Yang kedua ada partial analysis, di mana dengan menetapkan 2 atau lebih alternatif pilihan pada pemanfaatan ekosistem. Yang ketiga ada total valuation, di mana untuk menduga total kontribusi ekonomi dari sebuah ekosistem tertentu kepada masyarakat. Nah, pertanyaan yang sering timbul misalnya bagaimana mengukur atau menilai jasa tersebut padahal konsumen ini tidak mengkonsumsinya secara langsung, bahkan mungkin tidak pernah mengunjungi tempat di mana sumber daya alam tersebut berada. Nah, salah satu caranya melakukan valuasi ekonomi adalah dengan menghitung nilai ekonomi total atau TEV. Jadi, balik lagi cara menghitung nilai ekonomi totalnya. Nilai ekonomi total atau TEV adalah nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu sumber daya alam, baik nilai guna maupun nilai fungsional yang harus diperhitungkan dalam menyusun kebijakan pengelolaannya, sehingga alokasi dan alternatif penggunaannya dapat ditentukan secara benar dan mengenai sasaran. Nilai ekonomi total ini juga dapat diinterpretasikan sebagai TEV dari perubahan kualitas lingkungan hidup. Formula untuk mengetahui total economic value ini didapatkan dari total economic value adalah use value ditambah dengan non-use value, di mana untuk use value ini ada 2, yakni ada direct use value dan indirect use value. Sedangkan untuk non-use value ini ada 3, yakni option value, existency value, dan bequest value.
di mana TV adalah total economic value. Nilai ekonomi diukur dalam terminologi sebagai ketersediaan membayar atau willingness to pay untuk mendapatkan komoditi tersebut. Sedangkan ada UV, yakni use value atau disebut dengan nilai manfaat, yakni suatu cara penilaian atau upaya kuantifikasi barang dan jasa, sumber daya alam, dan lingkungan ke nilai uang atau moneter, terlepas ada atau tidaknya nilai pasar terhadap barang dan jasa tersebut. Untuk DUV, yakni direct use value atau nilai langsung, yakni outputnya adalah barang dan jasa yang terkandung dalam suatu sumber daya yang secara langsung dapat dimanfaatkan, misalnya pada sumber daya alam berupa hutan. Ada dua, yakni ada consumptive use, yakni memanen kayu, sedangkan ada non-consumptive use seperti camping, hiking, dan lain sebagainya. Sedangkan pada IUV, indirect use value, nilai tidak langsung, merupakan barang dan jasa yang ada karena keberadaan suatu sumber daya yang tidak secara langsung dapat diambil dari sumber daya alam tersebut. Misalnya, pada sumber daya hutan terdapat pemeliharaan sistem hidrologi, stabilisasi iklim, atau penyerapan karbon, dan stabilisasi tanah. Use value atau NOV adalah nilai yang dirasakan oleh individu atau masyarakat terhadap sumber daya alam lingkungan yang independen terhadap pemanfaatan saat ini maupun mendatang. Nah, NOV ini dapat dibagi atas 3. Tadi ya, ada option value, ada existency value, dan bequest value. Untuk option value, yakni mengukur willingness to pay atas penggunaan alternatif pilihan saat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, manfaat yang disimpan atau dipertahankan untuk kepentingan yang akan datang dalam satu generasi manusia. Ini misalnya perlindungan keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, perlindungan spesies, dan keragaman ekosistem. Yang kedua ada eksistensi value yang mengukur willingness to pay dalam rangka menjaga keberadaan sebuah sumber daya alam. Yang ketiga ada bequest value, yang ini mengukur willingness to pay untuk menjamin bahwa turunan mereka akan mampu menggunakan sumber daya di masa yang akan datang. Contohnya, konservasi habitat, upaya preventif terhadap perubahan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini merupakan taksonomi valuasi ekonomi untuk sumber daya alam dan lingkungan, ya. Di sini ada TV, ada use value dan non-use value, di mana tadi use value tadi ada di UV dan UV. Sedangkan non-use value ini ada 3 tadi, option value, bequest value, dan existency value. Ada berbagai macam metode perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, berikut yang Ibu bisa tampilkan. Yang pertama ada metode nilai kontingensi atau CVM, yakni melakukan survei langsung untuk mengetahui willingness to pay seseorang dalam mendapatkan manfaat, atau bisa mengetahui willingness to accept untuk memperoleh kompensasi atas kerusakan lingkungan. Nah, ini aspek yang dihitung adalah manfaat dan biaya. Yang kedua ada metode biaya perjalanan atau biasa disebut dengan TCM. Nah, biaya perjalanan sebagai pembelanjaan seseorang untuk menikmati aset lingkungan dijadikan dasar estimasi kurva permintaan. Yang aspek yang dihitung adalah biayanya saja. Untuk metode harga hedonik atau HPM adalah mengukur kualitas jasa lingkungan sumber daya alam melalui penelaah langsung harga barang mengganti pada kondisi lingkungan yang berbeda. Ini yang dihitung adalah manfaatnya. Ada metode dosis respon, yakni menghitung nilai kerugian ekonomi pencemaran terhadap manusia, hewan atau tumbuhan dengan metode harga pasar atau harga bayangan. Ini aspek yang dihitung adalah biaya. Untuk metode biaya penggantian, ini ada juga menilai biaya penggantian atau perbaikan atau rehabilitasi dari sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan. Aspek yang dihitung adalah biayanya. Yang selanjutnya ada metode perilaku peredaan, yakni diobservasi dalam konteks polusi, misalnya untuk mengurangi dampak kebiasingan orang membeli insulator. Biaya tersebut ini dijadikan dasar untuk mendekati manfaat pengurangan dari kebisingan. Yang aspek yang dihitung adalah biaya. Yang terakhir ada biaya terluang, yakni opportunity cost, seperti menghitung seberapa besar kerugian atau manfaat dari suatu pemanfaatan alternatif. Nah, ini ada aspek yang dihitung, ada manfaat dan biaya. Willingness to pay atau WTP.
WTP menunjukkan nilai maksimum yang bersedia dibayarkan oleh konsumen dari peningkatan kualitas sebuah produk atau nilai maksimum yang bersedia dikeluarkan seseorang terhadap suatu sumber daya. Nah, WTP juga menunjukkan bahwa penilaian terhadap barang dan jasa didasarkan pada perilaku yang teramati atau terungkap dari seseorang terhadap pilihan yang dilakukannya. Nah, pendekatan ini juga sering dikatakan sebagai pendekatan yang melacak jejak pasar atau disebut dengan market footprint dari komoditas yang tidak terpasarkan. WTP ini, willingness to pay ini dibagi menjadi dua, yakni ada hedonic pricing, yakni menggambarkan penilaian sesuatu barang atau jasa yang dirasakan karena adanya atribut atau karakteristik kesenangan seperti pemandangan yang indah, kenyamanan, maupun karakteristik lainnya. Nah, untuk travel cost method atau TCM ini merupakan metode penilaian terungkap yang digunakan untuk menilai manfaat non-guna berdasarkan perilaku yang diamati, yakni pengeluaran individu untuk perjalanan. TCM biasanya digunakan untuk menilai komponen biaya perjalanan, misalnya ke tempat rekreasi yang dikeluarkan oleh seseorang. Nah, kita masuk pada salah satu metode perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam lingkungan, yakni ada travel cost method, yakni biasa disebut dengan TCM. Adalah salah satu pendekatan awal yang dipakai para ekonom lingkungan untuk menaksir demand atas manfaat lingkungan, yakni sebuah metode yang menggunakan biaya perjalanan sebagai pengganti harga. Nah, perjalanan ini membutuhkan biaya. Kegiatan itu membutuhkan waktu dan biaya. Dengan menggunakan biaya perjalanan ini sebagai harga yang harus dikeluarkan oleh orang untuk menikmati keindahan alam lingkungan, kita dapat memperkirakan sebuah fungsi demand untuk manfaat lingkungan tersebut. Nah, dengan menggunakan data biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh sejumlah besar orang, dapat membangun sebuah asumsi untuk agregat harga yang orang bersedia keluarkan atas sejumlah kondisi alam tertentu. Nah, pada metode ini, biaya konsumsi untuk barang lingkungan akan memasukkan biaya perjalanan, retribusi masuk kawasan, dan juga pengeluaran-pengeluaran lain di tempat tujuan. Nah, pada travel cost method ini ada keunggulannya, yakni dapat mengestimasi besarnya surplus konsumen. Yang kedua adalah hasil perhitungan manfaat berdasarkan tingkah laku pasar yang dapat diteliti dengan jelas. Keterbatasan pada metode travel cost, yakni TCM tidak dapat digunakan untuk menilai non-use value. Yang kedua, kunjungan ke lokasi yang tertentu bisa jadi hanya bersifat musiman. Oleh karena itu, hasil survei bisa dibiaskan kecuali jika hal tersebut diselenggarakan atas periode yang lama. Yang ketiga, masyarakat yang tinggal di dekat lokasi mungkin hanya mengeluarkan biaya yang rendah atau nol. Dengan asumsi biaya perjalanan merefleksikan nilai rekreasi tidak selalu benar. Yang keempat, ketiadaan lokasi substitusi yang dekat. Ini menyebabkan tetap harus pergi ke suatu lokasi walaupun lokasi tersebut memberikan nilai yang rendah. Yang kelima, TCM menganggap bahwa biaya perjalanan seperti biaya bensin adalah determinan yang utama dari penilaian lokasi rekreasi. Bagaimanapun, ada faktor lain juga yang berpengaruh terhadap demand rekreasi. Misalnya, waktu perjalanan adalah opportunity cost karena waktu yang dihabiskan dalam perjalanan tidak dapat tersedia untuk melakukan hal yang lain. Penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan selanjutnya ada Contingent Valuation Method atau disebut dengan CVM. Nah, pendekatan yang tepat untuk memperkirakan kebersediaan membayar disebut metode contingent valuation. Didasarkan pada ide sederhana bahwa jika kita ingin mengetahui berapakah nilai yang bersedia dikeluarkan oleh orang untuk mencapai kondisi lingkungan tertentu, nah kita dapat menanyakan kepada mereka. Metode ini disebut dengan contingent valuation karena metode ini mencoba mendorong orang untuk mengungkapkan apa yang akan mereka lakukan jika mereka di tempat pada kondisi kontingen tertentu. Studi CV telah digunakan untuk mempelajari banyak faktor lingkungan seperti kualitas udara, nilai keindahan alam, kualitas kondisi pantai, perlindungan spesies liar, dan juga kepadatan populasi alam liar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendugaan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, yakni ada potensi manfaat sumber daya alam dan lingkungan secara holistik, bukan hanya spot-spot saja. Yang kedua ada persepsi masyarakat lokal, regional, global terhadap manfaat sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga ada hak-hak pemilikan atas sumber daya alam. Yang keempat adalah pengetahuan masyarakat atas manfaat sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya ada teknik perhitungan yang akan digunakan, lalu juga teknik wawancara yakni kuesioner, dan juga keahlian, disiplin, dan pengetahuan pewawancara. Yang terakhir adalah manfaat valuasi ekonomi pada sumber daya alam dan lingkungan. Dengan kita mengetahui manfaat valuasi, kita bisa menghitung kerugian dari dampak suatu kegiatan. Yang kedua ada menghitung biaya pencegahan dampak. Lalu kita bisa mengetahui tarif pajak dan retribusi sumber daya alam. Kita bisa mengetahui tarif atau tiket masuk pada taman nasional, rekreasi, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengetahui kompensasi yang harus dibayar oleh pembuat kerusak lingkungan. Dan juga alokasi investasi atau dana. Nah, ini untuk tujuannya pengelolaan yang berkelanjutan. Ada juga sebagai analisis biaya manfaat suatu proyek, misalnya AMDAL yang seharusnya diperluas. Yang terakhir, dengan manfaat valuasi ekonomi, kita bisa perhitungkan neraca sumber daya alam. Sekian presentasi dari Ibu terkait dengan mata kuliah ekonomi lingkungan dan sumber daya alam, yakni dengan bab peninjauan ekonomi dan problematika lingkungan. Terima kasih sudah mengikuti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.